Terima kasih sudah klik. Info singkat, padat, jelas, sesuai fakta. Yuk sekarang kita bahas yang sedang viral, yang sedang kontroversi tentang sepak bola Indonesia, tentang timnas Indonesia yang sudah mengalami kekalahan 4-0 oleh Jepang. Banyak sekali pengamat sepak bola yang speak up seusai timnas Indonesia dikalahkan oleh Jepang. Seperti Bung Binder, Bung Toel, Coach Justin, dan banyak sekali pengamat sepak bola yang speak up tentang timnas Indonesia saat ini. Sebelum kalian melanjutkan video ini, menontonnya, dan jangan lupa like, comment, share, and subscribe agar kalian semua terus mendapatkan informasi tentang sepak bola Indonesia dan timnas Indonesia. Yo, let's go, kita bahas. Info yang pertama, skuad timnas Indonesia sudah mulai berkumpul dan latihan pada hari Minggu tanggal 17 November 2024. Namun, ada salah satu pemain yang tidak ikut latihan, yaitu Kevin Dix. Tidak ikut latihan, namun Eliano Renjener ikut latihan. Apakah Eliano Renjener akan masuk skuad saat lawan Arab? Menurut kalian akan masuk atau tidak? Jika tidak, benar-benar Sintayong pengennya pemain yang seperti apa? Yuk, sekarang kita lihat manajer timnas Indonesia yang diwawancarai oleh media tentang keadaan Kevin Dix. Yuk, kita sekarang simak videonya. Apa yang diucapkan oleh manajer timnas Indonesia? Kevin Dix dari sisi cederanya masih belum bisa dikatakan baik ya, masih dalam upaya-upaya perbaikan dari sisi cederanya. Waduh. Dan akan kita lihat, tadi saya laporan dari tim dokter, kita lihat dalam hari ini sampai besok. Itu pun juga kita lihat nanti perkembangannya seperti apa. Peluangnya berapa persen Pak? Masih tanda tanya. Kecil kayaknya. Kita lihat nanti ya. Waduh, kecil sekali kesempatan Kevin Dix untuk tampil saat lawan Arab Saudi. Gimana ini Sobat Garuda? Pertahanan timnas Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Semoga Kevin Dix bisa sembuh dan semoga hari ini dokter timnas Indonesia bisa menginfokan kabar baik Kevin Dix sembuh. Kita doakan semoga Kevin Dix sembuh dan bisa tampil saat laga melawan Arab Saudi. Info selanjutnya, banyak video yang beredar tentang Sintayong yang mengeluarkan statement bahwa Eliano Renjener permainannya tidak baik. Ini videonya yang sudah beredar, tonton. Mungkin ini blundernya Sintayong. Jadi pengamat sepak bola speak up semua. Yuk kita tonton video yang Sintayong mengeluarkan statement. Yuk kita tonton videonya. 그리고 엘리아노에 대해서는 아직 옛날에 대해서는 우리 팀에서 경기 뛸 수 있는 아직 스포츠에서 배울 수 있는 부분이 아니다. 그래서 마지막에 알게 되시고요. Menurut Sintayong tidak baik permainan Eliano Renjener. Sintayong pengen pemain yang seperti apa lagi? Padahal permainan Eliano Renjener benar-benar bagus. Nih simak videonya. Mulai. Ngeri. Shooting. Gol tuh kan. Emang bagus dia. Umpan ngeri. Larinya cepat banget. Wow, finishing keren. Lihat. Wah, finishingnya benar-benar. Sintayong mau yang seperti apa sih? Keren kan permainannya? Sekelas Eliano Renjener tidak masuk. Dan menurut Sintayong berat untuk dia masuk skuad timnas Indonesia.
Menurut kalian permainannya Eliano Renjener buruk atau baik seperti itu? Tulis di komentar. Dan pengamat sepak bola Bung Binder, dia speak up seperti ini. Tonton videonya tentang Eliano Renjener dan Sintayong. Yuk kita mulai. Alangkah baiknya jika ada Eliano Reinders di bangku cadangan. Karena yang kita bicara lawan Jepang ini adalah skill dan juga ketenangan. Artinya Seperti ketenangan itu composure, kesabaran. Nah, Eliano Reinders ini adalah pemain seperti itu. Dan kalau saya lihat cara bermain Reinders ini seperti Lucas Vazquez, pemain Real Madrid Betul. nih. Mirip seperti itu. Vazquez juga pemain yang bisa bermain di beberapa posisi. Walaupun Bisa dia jadi bermain di opsi kanan. kalau ada Mirip lah seperti di itu. bangku cadangan. Lincah banget pergerakannya. Nah, ini pemain yang bisa tampil sebagai destroyer. Ngacak-ngacak aja yang penting. Nah, pemain lain masuk untuk bisa mendapatkan peluang. Maka tuh bagi saya sih gak jelas ya jawaban dari Sintayong ya. Gak jelas sama sekali. Tidak cukup baik. Saya gak ngerti tidak cukup baiknya dalam hal apa. Saya pikir kita sebagai supporter juga perlu mengetahuinya. Karena kan ya Reinders memilih Indonesia loh. Dan kita tidak pernah tahu jika dia tetap bekerja keras di Belanda. Mungkin juga dia bisa mengikuti langkah dari kakaknya. Betul. Tijani Reinders yang telah membela tim nasional Belanda. Ya, pemain era divisi, skill ketenangan sudah ada di Eliano Renjener. Mungkin berat juga loh. Sudah memilih Indonesia jauh-jauh dari Belanda, datang ke Indonesia tapi tidak masuk ke skuad timnas. Sudah 2 kali, bukan yang pertama ini. Bukan hanya Bung Binder, Bung Toel pun mengkritik kinerja Sintayong saat live wawancara di TV One. Yuk tonton videonya seperti ini. Sebetulnya sih itu bukan analisis yang tepat secara teknis ya. Soal istilah yang belakangan muncul otak-atik coba-coba, sebetulnya bukan itu. Sintayong dalam sudut pandang saya segitu-segitunya udah habis menurut saya. Sehingga saya kan sebetulnya pernyataan saya usai lawan Jepang itu langsung tandas saja dan lugas. Jadi kalau Sintayong punya malu, punya sportivitas, punya jiwa sportsmanship, mundur saya bilang. Karena kan di pertandingan, usai pertandingan itu ketua umum kan yang menyatakan langsung gitu loh. Menunjukkan sikap gentlenya, sportif, sportsmanship-nya, saya yang bertanggung jawab, saya mundur. Sebetulnya itu kecepatan menurut saya sih. Kalau dari sisi ketua umum PSSI, dari sisi organisasi, ketua umum Erick Thohir ngomong seperti itu kecepatan gitu loh. Sebaliknya di sisi pelatih sama sekali nggak ada pernyataan apapun kan. Malah berandai-andai. Ragnar Oratmangun bisa bikin peluang, hasilnya bikin beda. Itu kan hanya berandai-andai gitu loh. Bukan analisis yang objektif overall dalam keseluruhan pertandingan. Andai-andai Ragnar bikin gol, hasil bisa berubah. Main bola tuh 90 menit gitu loh. Jadi menurut saya nggak ada pernyataan sportif, sportsmanship yang saya tangkap dari pernyataan Sintayong gitu loh. Malah sekarang nambah polemiknya. Satu, tadinya dia memang orientasinya lolos, sekarang dia masih ingin mencoba gitu loh. Lemah lah gitu. Yang kedua, isu soal Eliano Reinders gitu kan. Capek-capek dinaturalisasi, masuk DSP pun enggak. Yang ketiga itu tadi, boro-boro ada pernyataan secara gentle gitu loh. Jadi bukan coba-coba, memang segitu-segitunya gitu loh. Kan saya udah bilang sebelum-sebelumnya juga, ini pasti parkir bus, bukan soal lawan Jepang gitu loh. Analisisnya bisa panjang saya kalau misalnya lawan Jepang. Kalau tanpa naturalisasi parkir bus oke lah. Ini kan udah seabrek naturalisasi. Di starting line up 9 yang main naturalisasi gitu loh. Baik. Masih juga kebobolan. Mau dibuka juga misalnya statistik datanya. Babak kedua Sintayong mencoba lebih berani terbuka karena udah ketinggalan 0-2 gitu. Kalau kalah mah orang awam juga tahu pasti kalah sama Jepang. Cuma dengan dorongan, akselerasi, suntikan, naturalisasi, masa iya seperti itu mainnya? Catat ya, babak kedua ketika dia mulai mendorong pemainnya lebih terbuka, lebih nyerang, kehilangan bola di area pertahanan sendiri, di area permainan sendiri, 16 kali. Timnas Indonesia, salah satunya yang jadi gol ketiga. Baik, 16 kali kehilangan bola di area sendiri. Statistiknya kayak begitu. Terus siapa yang mau bertanggung jawab, yang mau dipersalahkan? Pemain.
atau pelatih gitu loh. Kan ini yang harus muncul gitu loh dalam atmosfer sepak bola kita gitu loh. Dia di-hire profesional jelas gitu loh. Jadi Baik. buat saya sih bukan kutak-atik, memang segitu-gitunya, memang Baik. ketebak. Nggak ada Ivar Jenner, siapa yang dimainin ke tengah, kemarin kan Tom Hai sama Nathan. Udah ketebak, siapa Tapi yang main. memang kalau di awal bisa curi gol, sudah beda ceritanya ke depannya permainan timnas Indonesia. Ngeri banget kritikan Bung Toel meminta Sintayong out. Gimana pendapat kalian? Out atau lanjut? Tapi menurut saya Sintayong setidaknya sudah berjuang 4 tahun bisa ke level seperti ini. Jadi kita patut hargai Sintayong. Gimana menurut kalian? Kalian di kubu STY out atau STY stay? Tulis di komentar. Info yang terakhir, kalian semua pasti sudah tahu skuad timnas Indonesia bertambah diaspora. Kalian sudah tahu semua, yakin, yang menonton live timnas Indonesia pada saat lawan Jepang. Siapa dia? Ole Romeni. Dia sudah deal, dia sudah berjabat tangan. Sekarang gayanya sudah beda. Bersama Erick Thohir di fotonya nunjuk panas ya tetangga. Hehehe, buat siapa tuh? Oke, sekian dari saya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe agar kalian semua dapat info yang aktual dari saya. Terima kasih. See you Sobat Garuda.